Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saja Volta guys. Kalau Anda tahu dasar-dasar di sebuah kulkas yang sangat sederhana, hanya sebuah pipa, kemudian kondensor dan pipa dililit kemudian dingin, saya akan kasih tahu ini. Kalau Anda tahu dasar-dasarnya, sudah pasti Anda tahu ini. Saya akan liatin ini dispenser. Di dispenser ini seperti kulkas saja, ada kondensor, ini 1/10 ini. Ada kondensor, kompresor, kapiler dan filter ini. Kondensor, filter, kapiler, kemudian isep dinginnya ini di dalam ini. Jadi melilit di tabung. Kalau Anda tahu dasar kulkas yang sudah saya unggah konten jauh-jauh, ini di kaleng dispenser ini dililit pipa untuk proses dingin. Jadi filter ini masuk ke pipa, kemudian ngelilit ini ke kaleng dingin, sehingga si air di kaleng ini menjadi dingin guys. Kira-kira seperti itu. Anda lihat ini kondensor, press, keluar kapiler filter, kemudian kapiler masuk ke isap ini. Otomatis di atas ini ada yang namanya kaleng ini dililit pipa sehingga si air ini dingin. Ini dispenser. Jadi kalau Anda tahu dasar sebuah kulkas ini seperti ini, Anda bikin kondensor, ada filter, ada kompresor, kemudian pipa dililit, ini sudah pasti dingin. Jadi proses dispenser ini, tabung air ini dililit oleh pipa, masukin kapiler, kemudian lari ke isep. Jadi di kaleng air ini ada proses dinginnya. Bahasa kulkas ini evap. Mudah sekali kalau melihat dari dasar-dasar ini. Tapi ini tidak mengenai yang lain. Ini kompresor ini tidak dingin. Kemudian ini kompresor sudah saya cek, ini tidak hidup. Jadi ini sama yang punya ini sudah diganti PTC ini. Oke, saya colokin tetap saja ini tidak hidup. Alias setelah tidak hidup, dipegang sedikit nyetrum, saya tentu ukur dengan sebuah tester. Ternyata soket yang ke kompresor ini sudah nyambung ke bodi. Saya tidak menyelesaikan masalah ini ceritanya nih. Maksudnya ini hanya konten untuk pengetahuan. Kalau pemula ini diperintah atau disuruh servis dispenser seperti ini, Anda sudah pasti tahu ini kalau melihat video ini. Hanya dengan kondensor, kompresor, press masuk kondensor, kemudian lari ke filter, kemudian kapiler, masuk ke lilitan pipa yang di kaleng air, kemudian pipa ini lari ke isep kompresor. Tetap saja ini ada pengisian. Jadi pengisiannya ini justru di sebelah sono ini. Artinya kalau mau ganti kompresor ini harus di bawah dipanjangin ke belakang. Jadi ini isepnya, oke? Isep ini lari ke sini. Kemudian ini filter, kapiler, isep lari ke isep tarik. Dan pengisian di sebelah sono. Ini elemen panas. Oke guys. Ini 1/10 ini. U-nya U kecil, jadi saya bisa hitung ini. Misalkan ini 3 U ini sama dengan 1 U di kulkas 1 pintu. Berarti ini 1, 2, 3. 3 U ini. Atau 4 lah kira-kira seperti itu. Kompresornya sama. CRS ini sama. Kemudian sistemnya sama.
seperti kulkas saja. Jadi kalau pemula ini misalkan ditawarin servis dispenser, melihat video ini hanya ada 4 baut. Oke, hanya ada 4 baut, kemudian Anda las atau bocor misalkan, atau kompresor mati seperti ini Anda bisa ganti kompresor sama persis seperti kulkas. Ini belum ada orangnya sehingga belum datang, sehingga hanya saya cek. Keputusannya tetap saja nunggu orangnya. Kalau posisi si konsumen ini dibawa ke bengkel, jadi tidak jadi ini di bengkel, nunggu negosiasi mau ganti kompresor atau tidak dengan yang punya dispenser. Kemudian saya baru cek lagi, dispenser ini ada 2 macam yang menggunakan kompresor ini. Satu hanya dikendalikan oleh sebuah termostat. Sistem dinginnya ini ada termostat ini, nggak tahu di mana ini. Yang jelas ada yang namanya termostat. Ini tidak menggunakan modul ini. Jadi ada termostat kalau yang model ini. Kemudian satu lagi yang saya baru cek, ini yang menggunakan modul. Jadi kirimannya ini dari modul kemudian ke kompresor. Jadi kalau Anda ngecek ini mudah. Kompresor yang mati atau modul yang tidak mengirim ini cepat ketahuan. Kalau seperti ini juga sama saja. Kalau Anda cek tidak dingin, kompresor tidak hidup, Anda copot saja. Misalkan mau ganti PTC, kalau mati ini tinggal dicopot dan colokin kabel jepit. Jadi ini tetap mudah ini. Oke. Saya akan buka di atas supaya Anda tahu ini dispenser seperti ini seperti apa. Ini menggunakan termostat pengaturannya. Oke. Tuh. Termostat. Oke. Dinginnya ini dililit di sini nih. Ini termostat lagi nih 2 ini. Ini dililit di dalam busa ini. Jadi untuk mendinginin kaleng air supaya dingin air keluar ke keran air yang dingin. Jadi seperti ini ada termostat, kemudian diputar di sini. Sama seperti kulkas ini. Sama persis seperti kulkas. Kalau Anda tahu dasar kulkas yang sudah saya unggah di konten-konten, sudah pasti di atas angin Anda ngerjain dispenser seperti ini. Sudah pasti tepat, tidak bakalan meleset. Hanya kompresor, kondensor, pipa dingin, kemudian kapiler. Hanya cek kompresor, bocoran kondensor. Ini mudah sekali daripada kulkas. Ini termasuk lebih mudah daripada kulkas, guys. Saya akan coba nih kondensor, pres masuk ini, pipa pres, keluar kondensor, masuk kondensor, kemudian keluar ke filter. Filter ini diterusin oleh kapiler. Kapiler masuk ke evap. Pipa dingin dililit di tabung kaleng air, kemudian turun ke isap ini. Turun ke isap, masuk ke kompresor. Sama seperti kulkas. Kemudian pengisiannya di sebelah sana. Itulah sebuah proses.
Saya tidak mengunggah yang wow dari dulu karena apa? Kalau paham di sistemnya, sudah pasti tahu cara kerjanya, tahu trik-trik bongkarnya, bahkan sudah pasti tahu servisnya guys. Jadi saya tidak mengunggah yang berlebihan dulu, jelas dasar-dasar untuk para pemula supaya pada tahu dan bisa buka bengkel dan profesional guys. Sore guys.